peserta yang lain untuk bergabung. Jangan begitu apa? Gara-gara aku sih mau pergi lain kata kita tahu kita kalau begitu kan. Agak kalau bisa. Jadi minggu lalu itu dia target kan kita ya. Tapi salah pitch ya dah. Coba. Bagi peserta yang sudah bergabung bisa mengisi daftar hadir pada kolom chat di Google Form yang kami siapkan pada kolom chat. Terima kasih.
ada mulai ini kan belum sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, hidayah dan kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan yaitu obrolan kesehatan dengan tema penting dosis 3 vaksin booster COVID-19 bagi masyarakat. Berbicara tentang COVID-19 tentu sesuatu hal yang sangat menarik, mengingat bagaimana polemik pro dan kontra tentang bagaimana penerimaan masyarakat terhadap vaksin COVID-19. Akan kita bahas lebih jauh pada kegiatan pagi ini. Yang kami hormati Ibu Citra Dewi Rashid SKM MKes, yang kami hormati Ibu Nurleli SKM MKes, sebagai dosen pembimbing kami. Perkenalkan, kami adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makassar, Prodi Ilmu Keperawatan. Saya Handayani bertugas sebagai moderator yang akan memandu selama kegiatan berlangsung. Susunan acara pada pagi hari ini, sesi pertama adalah pembukaan yang sedang berlangsung saat ini. Sesi kedua, pemaparan materi yang akan dibawakan oleh Saudara Muhammad Nur Fauzi Rahman. Sesi ketiga akan kami buka sesi tanya-jawab. Kemudian sesi keempat atau sesi terakhir, pengundian door prize kepada 5 peserta yang beruntung mendapatkan saldo OVO senilai 1.000 pada 5 yang beruntung. Mohon kesediaannya kepada para peserta untuk mengisi daftar hadir pada Google Form yang kami telah siapkan di kolom chat. Mohon mengikuti kegiatan ini hingga acara selesai. Semua peserta yang telah mengisi daftar hadir akan kami ikutkan dalam pengundian di akhir acara. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita undang Saudara Muhammad Nur Fauzi untuk memaparkan materi. Kepada Saudara Muhammad Nur Fauzi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman yang telah hadir dan menyempatkan waktunya untuk ikut dalam obrolan kesehatan pada pagi ini. Oke, mungkin kita tidak usah berlama-lama lagi, mungkin kita akan langsung membahas. Oke, sudah ada tampilannya ya, teman-teman, untuk penting dosis 3 vaksin booster COVID-19 bagi masyarakat. Jadi kita di tahun 2020, mungkin lebih tepatnya di 2019 kemarin, kita sedang dihadapkan pandemi yang berasal dari Wuhan dan sudah masuk di Indonesia juga, dan kita memang sedang melawan virus COVID-19 ini.
Nah, sekarang udah alhamdulillah sekali udah ada vaksinnya, seperti itu. Dan kita akan membahas ini, sebenarnya penting nggak sih kita melakukan vaksin 3 booster nih? Karena beberapa isu itu banyak sekali beredar bahwa, wah vaksin 3 nggak perlu, vaksin 3 hanya menambah-nambah saja atau seperti apa. Nah, ini akan kita tumpas tuntas nih, vaksin 3 itu seperti apa. Oke. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang COVID-19-nya dulu nih ya. Jadi sejauh sebelum itu kita akan bahas apa sih virus COVID SARS-CoV-2 2019 ini ya, atau yang sering dibilang SARS-CoV-2. Ini adalah virus yang menyerang sistem pernapasan, penyakit akibat infeksi virus tersebut disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru berat hingga kematian. Wah, bahaya banget ini. Jadi kalau misalnya kita udah terpapar, mungkin kita udah sering dengar berapa orang yang meninggal akibat COVID dan kuburannya pun disendirikan karena masih sangat berbahaya. Oke. Terus infeksi virus corona disebut juga yang sering disebut juga COVID-19. Pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular sangat cepat dan menyebar hampir ke semua negara termasuk Indonesia hanya dalam waktu berapa bulan. Oke. Virus ini dinamai pertama kali oleh WHO itu tanggal 11 Februari 2020. Jadi sebelumnya memang belum ada namanya COVID-19, baru diberi nama oleh WHO itu di state bahwa virusnya bernama COVID-19 itu di Februari 2020. Oke, kita tanda gejalanya. Tanda gejalanya ini apa sih virusnya? Tanda gejalanya itu kita sering merasa demam, pilek, batuk, terus itu susah bernapas, dan juga badan terasa nyeri atau terasa sakit-sakit, kurang enak badan. Oke, kalau kita lihat dari tanggal 15 kemarin, itu total case untuk seluruh dunia itu ada di 540 juta. Banyak banget sih ini untuk, pandemi yang kita rasakan pada tahun-tahun ini ya, 2 tahun belakangan ini. Jadi udah 540 orang tertular virus COVID-19. Gimana dengan Indonesia? Nah, Indonesia ternyata yang sudah terpapar itu di angka 6 juta orang atau lebih tepatnya mungkin sekitar 6,1 juta orang yang sudah terpapar. Nah, tapi kalau kita lihat yang divaksin sudah berapa nih? Yang dosis 1 di tanggal 15 Juni 2022 menurut data dari Kementerian Kesehatan, ini yang hanya dosis 1 saja itu sudah di angka 73,5% dari populasi di Indonesia. Sedangkan dosis lengkap atau sudah dosis 2 itu 61,5% saja. Nah, untuk dosis 3-nya kita belum ada dapat datanya, seperti itu. Kurang lebih biasanya dosis 3-nya ya di angka 61% juga harusnya ya, atau mungkin bisa lebih kurang karena masih banyak orang Indonesia yang belum menerima atau terpapar dosis 3 atau tervaksin dosis 3 karena berbagai alasan. Oke, sekarang apa yang harus kita lakukan nih dari COVID-COVID yang sudah kita dengar tadi ya, apa yang harus kita lakukan nih? Selain kita mencuci tangan dengan benar dan menjaga jarak, kita harus melakukan vaksin lengkap nih atau booster. Mengapa kita harus melakukan vaksin booster? Nah, ini ada alasannya nih, teman-teman. Kenapa sih, sebelum kita mengetahui alasannya kenapa harus kita vaksin, kita mengenal dulu nih vaksinnya. Oke, tadi 61,5 orang udah vaksin dosis 2 dan 61,5 orang ini juga berhak mendapatkan dosis 3. Jadi vaksin adalah produk biologi yang diberikan kepada seseorang untuk melindungi diri dari penyakit yang melemahkan, bahkan mengancam jiwa. Jadi vaksin ini adalah sebagai imun atau kita bahasa umumnya bilang ini adalah tentara-tentara kita untuk melawan si virus tersebut. Oke, ini manfaat-manfaatnya. Jadi manfaat yang wajib diketahui saat kita melakukan vaksin COVID-19. Yang pertama, merangsang sistem kekebalan tubuh. Jadi vaksin itu
Vaksin yang terdiri dari berbagai produk biologi dan bagian dari virus yang sudah dilemahkan yang disuntikan ke dalam tubuh manusia akan menasang timbulnya imun atau daya tahan tubuh seseorang. Nah, jadi yang kita ketahui kan, vaksin itu yang sering beredar adalah, "Wah, ini tuh virusnya yang dimasukin." Benar sih, virus yang dimasukkan, tapi sebenarnya itu virus yang sudah dilemahkan. Fungsinya untuk apa? Fungsinya agar tubuh kita itu mengetahui, "Oh, seperti ini virus yang akan masuk di tubuh kita." Jadi saat antivirus yang sebenarnya masuk, mereka udah tahu nih, apa yang harus, mereka lakukan, seperti itu. Terus mengurangi resiko penularan. Nah, ini juga nih, kalau misalnya kita, telah disuntikan vaksin, akan merasa antibodi dan belajar mengenali virus yang tadi dan yang telah dilemahkan. Dengan demikian, tubuh akan mengenali virus dan mengurangi resiko terpapar. Nah, jadi kita juga sebagai, eee, petugas medis juga ya, mungkin kita dari saya juga petugas medis, kita juga harus mengurangi nih karena kita yang langsung, bertemu dengan pasien-pasien COVID-19, seperti itu. Jadi kenapa, waktu itu petugas medis diwajibkan untuk, melakukan vaksin, karena ya itu, kita harus mengurangi risiko pemaparan, karena kita yang lebih beresiko besar untuk terpapar. Selanjutnya mengurangi dampak berat dari virus. Nah, jadi kalau misalnya pun kita sudah terpapar nih, karena dan sudah melakukan vaksin COVID, kita dampak berat, efek dari virus tersebut itu akan lebih berkurang, seperti jadi yang dulu mungkin tubuhnya akan lemas, terus itu batuk berat, flu berat, terus itu sesak napas berat. Kalau misalnya sudah divaksin, harapannya adalah, efek-efek tersebut berkurang, sehingga kita tidak merasakan dampak berat tersebut dan menjauhkan dari resiko kematian, seperti itu. Terus yang terakhir adalah mencapai herd immunity. Nah, ini kan yang sering digaungkan oleh, pemerintah bahwa kita harus mencapai herd immunity. Nah, semakin banyak individu yang melakukan vaksin di sebuah daerah atau negara, maka herd immunity akan tercapai, sehingga minimalisir risiko paparan dan mutasi virus COVID. Nah, inilah kenapa sih kita wajib melakukan vaksin COVID-19. Bagi teman-teman atau bapak atau ibu yang belum melakukan vaksin COVID sama sekali, mungkin dosis 1, dosis 2, segera ke vaskes terdekat atau segera mendatangi tempat-tempat atau gerai-gerai vaksin COVID, karena setahu saya udah banyak nih, di mall pun juga ada tuh biasanya ngadain, vaksin COVID. Karena memang, dari pemerintah pun kita harus sudah mencapai herd immunity, seperti itu. Selanjutnya, nah ini jenis vaksin di Indonesia, oke. Mungkin jenis vaksin itu banyak sekali sebenarnya. Cuman kalau jenis vaksin di Indonesia yang familiar itu ada 5. Yang pertama vaksin Sinovac, vaksin AstraZeneca, vaksin Moderna, vaksin Sinopharm, dan terakhir vaksin Pfizer. Mungkin Bapak Ibu juga udah sering dengar nih, wah ini vaksin AstraZeneca buat siapa, Moderna buat siapa, Pfizer itu buat siapa. Nah, untuk teman-teman misalnya ingin bingung nih atau yang masih belum ada vaksin dosis 1 dan bingung ingin vaksin yang mana, segera lakukan konsultasi kepada petugas kesehatan agar bisa mendapatkan vaksin yang tepat, seperti itu. Oke, nah ini terakhir, kenapa sih kita harus melengkapi vaksin hingga dosis lanjutan? Nah, ternyata vaksin booster itu dapat meningkatkan imunitas hingga 2 kali lipat dibandingkan vaksinasi dosis kedua. Booster dapat melindungi orang tua dan kelompok masyarakat rentan atau yang memiliki komorbid dari penularan COVID-19. Jadi kenapa sih kita harus vaksin booster? Nah, yang pertama yaitu tadi imunitas kita meningkat nih 2 kali lipat dan nanti juga pas kita terpapar itu tidak terdapat efek yang lebih parah dan yang lebih penting adalah kita juga tidak, menjadi penular kepada kelompok masyarakat yang rentan. Jadi bayangin nih misalnya kita belum vaksin COVID misalnya, dosis 1 maupun dosis 2 hingga dosis booster dan kita terpapar dan mungkin kita yang masih muda itu lebih kuat secara imun, secara fisik, tapi bagaimana kalau misalnya kita menularkan kepada orang tua, bapak ibu kita yang kita sayangin yang memang kondisinya rentan dan memiliki komorbid.
Sedangkan kita mungkin memang masih kuat seperti itu. Nah, kalau misalnya kita udah vaksin, kita beresiko untuk memaparkan juga lebih rendah, seperti itu, karena terpaparnya lebih rendah, serta memaparkannya pun lebih rendah. Jadi kita bisa sedikit membantu orang tua atau teman-teman kita yang mungkin yang komorbid yang memang tidak bisa dapat vaksin karena kondisi-kondisi tertentu, kita bisa setidaknya kita tidak menularkan mereka lah seperti itu. Nah, itulah kenapa kita harus vaksin booster, teman-teman. Nah, kan nih booster juga lagi banyak juga nih sebenarnya promo-promo vaksin booster, apalagi di yang tadi saya bilang di mall, di tempat-tempat kesehatan, mungkin juga seperti vaskes-vaskes kayak Kimia Farma itu lagi gencar-gencarnya juga tuh, saya dengar untuk vaksin booster. Nah, teman-teman yang memang belum vaksin booster dan sudah vaksin kedua, bisa langsung mendatangi tempat-tempat kesehatan tersebut untuk mendapatkan vaksin booster, seperti itu. Dan jangan takut teman-teman untuk untuk misalnya, vaksin ini nanti gimana ya, nanti malahan hanya akal-akalan nih atau apa, tidak, sekali lagi itu tidak seperti yang hoax-hoax yang beredar ya. Jadi sebenarnya vaksin booster itu ya kembali lagi, kita itu ingin meningkatkan imunitas 2 kali lipat dan kita juga bisa melindungi diri kita sendiri maupun orang lain, sehingga kita tidak menularkan virus ini kepada orang lain, seperti itu. Jadi harapannya teman-teman atau Bapak Ibu, kenapa kita harus vaksin booster, yaitu kita nggak mau lagi nih kembali ke 2 tahun yang lalu yang harus ya seperti sekarang kayak Zoom, habis itu kita lockdown, tidak bisa ketemu dengan kerabat, tidak bisa ketemu dengan sahabat, seperti itu. Nah, dengan vaksin booster kita sebenarnya sih paparan itu akan tetap ada, cuman kecil sekali gitu. Untuk memaparkan atau terpapar. Jadi makanya kita udah nggak ada lockdown lagi, kita udah mulai aman, kita udah dibebaskan walaupun tetap pakai maskernya tetap, mencuci tangannya tetap, itu jangan ditinggalkan, kebiasaan-kebiasaan baik itu. Nah, agar tidak menularkan seperti itu. Nah, ayo teman-teman atau Bapak Ibu yang belum vaksin booster, silahkan vaksin booster. Oke. Mungkin cukup sekian nih obrolan-obrolan singkat kita pada pagi hari ini. Ini saya perkenalkan tim-timnya, mungkin saya sendiri ada Muhammad Nur Fauzi Rahman, ada Mbak Handayani tadi yang sudah membuka acara, ada Mbak Sri Wahidah juga, ada Bu Fatmawati, dan ada Ibu Siti Maria Muiz. Mungkin teman-teman kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan atau Bapak Ibu yang ada ditanyakan, silahkan ditanyakan. Kita bebas, kita sini hanya obrolan santai, obrolan pagi, sambil sarapan, ambil makan-makan cemilan, kita ngobrolin tentang vaksin COVID booster ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan, kita sharing-sharing. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Handayani. Baik, demikian pemaparan materi yang sudah dibawakan oleh Saudara Muhammad Nur Fauzi. Kami buka sesi ketiga, yaitu sesi tanya-jawab. Kami mengundang para peserta untuk memberikan pertanyaan. Kami buka 3 pertanyaan. Kepada para peserta, dipersilakan. Mengingatkan kembali untuk yang baru bergabung di Zoom, mohon kesediaannya untuk mengisi daftar hadir pada kolom Google Form, pada kolom chat yang kami siapkan. Oke, ada yang resen nih, Mas atau Mbak Alif nih. Silahkan. Iya. Silakan. Oke, Mas Alif Andeyani, silahkan yang ingin ada yang ditanyakan. Baik, terima kasih kesempatannya. Pemateri yang mau saya tanyakan itu tadi. Maaf. Jangan Tadi ngamuk, Mas. sudah
terkait pentingnya vaksin booster. Nah, yang mau saya tanyakan, mau saya tekankan, kira-kira kan ini ceritanya tadi bahasanya kayak masih bahasa medis, bahasa orang yang para medis tahu. Nah, kalau memang kayak bahasa orang awam, bagaimana sih caranya jelaskan mengapa ini vaksin booster perlu? Dan pertanyaanku yang kedua, kenapa pada vaksin 1-2 apa ada waktu selang yang dilakukan, maksudnya ada waktunya untuk dilakukan ke booster 3? Ya, itu. Terima kasih. Bisa ditangkap pertanyaannya? Oh, bisa aman Mas. Oke, terima kasih Mas Alif ya. Namanya. Oke, Mas Alif. Mungkin tadi saya mungkin bahasanya terlalu banyak bahasa medis ya, jadi untuk masyarakat kurang memahami. Jadi saya jelaskan lagi untuk vaksin booster ini kenapa sih penting, Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah Bapak Ibu, kita tahu bahwa kita lagi ada dalam kondisi pandemi dan kita sedang melawan virus COVID-19. Nah, salah satu melawan virus COVID-19 adalah dengan melakukan vaksin. Vaksin itu apa sih? Vaksin itu seperti kita disuntikan tentara sebenarnya. Disuntikan tentara di dalam tubuh kita. Oke, jadi tentara itu fungsinya buat apa ya? Untuk melawan musuh. Nah, kebetulan COVID-19 adalah musuhnya badan, musuhnya tubuh. Nah, jadi virus COVID ini adalah seperti musuh lah untuk tubuh, dan kita itu butuh namanya tentara-tentara tambahan. Seperti memang di dalam tubuh kita ada tentara-tentara alami, akhirnya kita mendapatkan tentara tambahan. Jadi untuk vaksin COVID sendiri memang ada berbagai jenis, ada yang virusnya yang dimasukkan, ada yang antibodinya yang dimasukkan, seperti itu. Nah, kalau virus yang dimasukkan seperti apa sih mekanismenya? Jadi, kalau virus yang dimasukkan adalah virus yang dilemahkan. Jadi, virus si COVID ini dibuat, dimasukkan ke dalam tubuh, tapi virus ini sudah lemah kondisinya. Sudah tidak bisa melawan lagi. Nah, fungsinya apa? Agar tentara-tentara tadi itu belajar nih. Oh, jadi misalnya kalau ada musuh, dia nyerangnya lewat mana? Lewat kiri atau lewat kanan? Seperti itu. Nah, jadi sehingga saat virus yang sebenarnya, yang maksudnya virus kuatnya masuk, tentara-tentaranya udah hafal nih, udah tahu nih, oh Anda mau ke sini ya, Anda mau ke sini ya, sehingga kita bisa menang dalam virus, melawan musuh tersebut, seperti itu. Nah, dosis 3 kenapa? Nah, dosis 3 itu mungkin waktu saat kita tahu dosis pertama, dosis kedua, mungkin berbagai penelitian. Jadi kalau misalnya teman-teman atau Bapak Ibu masih ingat, kan kita dulu sebelum vaksin itu diluncurkan atau dibolehkan ya oleh Menteri Kesehatan, itu kan ada beberapa sukarelawan-sukarelawan yang diinjeksikan tuh, yang disuntikan vaksin COVID sebelum disahkan, seperti itu. Nah, itu tujuannya buat apa? Tujuannya adalah untuk mengkaji gimana sih tubuh manusia ini pada saat dilakukan vaksin, gimana responnya, bagaimana antibodinya, apakah terbentuk atau tidak. Jadi sudah ada diteliti, oh ternyata memang kita harus melakukan dosis 2. Dan setelah diteliti lagi, oh kita melakukan dosis 3. Nah, seperti itu. Jadi sudah melewati penelitian-penelitian bahwa memang jika kita melakukan dosis 3, maka tubuh kita tuh lebih kuat, atau bisa dibilang tentara kita tuh udah siap tempur untuk virus COVID yang nanti akan atau yang bisa masuk di dalam tubuh kita. Nah, seperti itu. Nah, jadi tadi juga menjawab tuh pertanyaan, nah, kenapa sih harus berjarak seperti itu. Nah, jadi sebenarnya sih bukan hanya vaksin COVID ya yang berjarak ya, hampir semua malahan vaksin itu berjarak. Nah, seperti itu. Jadi kenapa berjarak? Jadi tubuh itu harus punya waktu untuk menyesuaikan juga, seperti itu. Jadi jangan langsung ditempa lagi. Jadi kan karena memang ada efek-efek yang disebabkan oleh si vaksin tersebut, maka tubuh harus menyesuaikan dulu nih. Makanya biasanya sih kan 3 bulan setelah dosis pertama, habis itu 3 bulan lagi setelah, atau 6 bulan setelah dosis kedua. Seperti itu. Nah, itulah teman-teman kenapa sih kita harus berjarak itu, karena tubuh itu, Bapak Ibu sekalian, harus menyesuaikan nih terhadap vaksin yang diberikan. Seperti itu. Mungkin bisa menjawab sih terhadap Pak Alif tadi ya, atas pertanyaannya.
Mungkin ada lagi? Oke, Bapak Grolia Nono. Boleh dipersilahkan kepada atas nama Gloria Nono Sembodo untuk bertanya. Maaf sebelumnya kepada Saudara Alif Adeyani, bagaimana tadi? Apakah sudah jelas? Bisa Terima dipahami? kasih jawabannya. Tadi sempat juga dibahas mengenai vaksin yang antigen dan antibodi yang dimasukkan. Jadi ini vaksin COVID yang booster yang dimasukkan itu apa? Antigen atau antibodi? Terima kasih. Wah, kayaknya tadi saya nggak ada bahas antigen sebenarnya ya. Jadi sebenarnya begini, vaksin COVID itu kan banyak ya, Bapak Ibu ya. Jadi kayak misalnya contoh kita ambil aja kayak Sinovac lah. Sinovac itu lebih ke virusnya yang dimasukkan. Jadi tadi bukan antigen atau antibodi ya. Antigen atau antibodi itu jenis pemeriksaannya. Jadi kalau misalnya kita meriksa antibodinya seseorang, terbentuk nggak sih vaksin COVID, antibodi COVID ini? Jadi memang ada misalnya kalau kita pemeriksaan PCR aja lah. PCR itu kan ada nilainya ya, secara nilai labnya itu ada nilainya. Saat nilai rentan itu mendapatkan antibodi, maka dia akan terbaca. Oke, itu pun kalau misalnya nanti kita akan bahas, ini bahasanya bahasa medis banget nih, seperti itu. Nah, untuk vaksin sendiri, vaksin itu hanya sebenarnya ya ada dua, virus yang dilemahkan atau antibodinya yang dikasih, seperti itu. Nah, ini oke, kita tadi bahas lagi yang masalah Sinovac atau Sinovac. Sinovac atau Sinovac itu yang kita tahu adalah virusnya yang dilemahkan, seperti itu. Jadi virus yang disuntikan itu dilemahkan dulu, baru disuntikan. Mungkin seperti itu, Mas Alif. Jadi kalau antigen antibodi itu pemeriksaan untuk mengetahui apakah kita terpapar COVID atau tidak. Tapi untuk vaksinnya itu hanya virusnya yang dimasukkan atau antibodinya yang ditambah. Seperti itu. Nah, nanti untuk kecocokannya, saya cocok yang mana ya? Saya disuntikan yang mana ya? Nah, itu kembali lagi. Makanya kita harus konsul dulu nih ke petugas kesehatan, terutama ke dokter. Seperti itu. Gimana Mas Alif, atau ada yang teman-teman, atau tadi Gloria Nono? Gloria Nono, ada yang bisa dibantu? Iya, terima kasih Bapak Fauji. Terdengar Pak Fauji? Dengar. Iya. Saya ingin bertanya ini Pak Fauji, kalau saya vaksin pertama itu pakai Astra, kedua itu Astra, apakah boleh yang ketiga itu pakai Moderna atau harus tetap Astra, Pak Fauji? Terima kasih. Oke, yang menjawab untuk pertanyaan saudari
saudara Nono. Mungkin untuk yang dosis 1, dosis 2-nya Astra atau mungkin yang lainnya ya, misalnya dosis 1, dosis 2-nya Sinopharm, apakah boleh Moderna nih dosis 3-nya? Nah, Bapak Ibu, untuk yang hal seperti itu mungkin kan sudah pernah di-share tuh sama pemerintah juga bahwa ada dosis-dosis atau ada vaksin-vaksin yang tertentu yang bisa memang diterima. Seperti itu. Mungkin ini juga saya lagi mencari ya, kemarin itu kayaknya ada deh, cuman saya lagi mencari dulu ya, tunggu sebentar apakah bisa atau enggak. Sambil menunggu untuk jawaban dari Bapak Gloria Nono, kami masih membuka pertanyaan. Jika ada yang masih ingin bertanya, dipersilakan. Untuk Bapak Gloria Nono Sembodo, maaf tadi bisa diulang kembali pertanyaannya. Dosis pertama tadi apa Pak? Maaf, dosis pertama, dosis kedua. Iya Mbak, enggak. Jadi apa namanya, intinya kalau dosis pertama sama dosis kedua, apakah boosternya boleh beda gitu loh? Apakah harus mencari sama gitu? Oh ya, baik. Oke, untuk menjawab pertanyaan Mas Nono nih. Untuk dosis 1, dosis 2-nya kan memang diwajibkan itu sama ya. Untuk dosis 3-nya apakah boleh beda? Sebenarnya boleh, cuman beberapa vaksin contoh kayak Moderna. Moderna itu dosis 1, dosis 2-nya Moderna, dosis 3-nya itu wajib Moderna. Sedangkan kalau misalnya Sinovac, itu dosis 1, dosis 2-nya Sinovac itu boosternya boleh Sinovac, boleh Pfizer, boleh AstraZeneca, boleh juga Moderna, seperti itu. Termasuk Pfizer. Kalau Pfizer misalnya dosis 1-nya Pfizer, dosis 2-nya Pfizer, dosis 2-nya dosis boosternya bisa Pfizer, bisa Moderna, bisa Astra. Sama juga dengan Astra. Kalau Astra dosis 1, dosis 2-nya, dosis 3-nya bisa juga Astra, boleh Moderna. Seperti itu. Oke, jadi ketentuan dari kementerian ini saya sudah dapat nih. Misalnya ketentuan-ketentuannya apa saja, seperti itu. Kecuali kayak Sinopharm, kalau nggak salah. Sinopharm itu dosis 1, dosis 2, dosis 3-nya itu wajib Sinopharm itu masih. Karena Sinopharm itu dia khusus vaksin gotong royong. Beda sama Sinovac. Kalau Sinovac kan untuk vaksin yang
masyarakat seperti itu. Mungkin itu ya, Mas Nono ya, jawabannya. Oke, terima kasih Pak Fauzi, cukup Sama. jelas. Kami masih menunggu pertanyaan. Mungkin satu lagi jika masih ada yang ingin ditanyakan. Silakan, ada yang mau tanyakan lagi? Kepada para peserta, apakah masih ada yang ingin bertanya sebelum kita lanjut ke sesi terakhir? Kami mengingatkan kembali untuk tetap mengisi daftar hadir ya. Yang bagi yang baru bergabung dan belum mengisi daftar hadir, Gimana Bapak Ibu, apakah sudah cukup jelas atau yang mau tanyakan lagi? Kalau tidak ada, kita langsung pengundian nih. jika tidak ada lagi, mungkin kita lanjut ke sesi terakhir ya. Jadi pengundian kepada 5 peserta yang beruntung yang akan mendapatkan masing-masing saldo OPPO senilai 50.000. Jadi yang sudah mengisi daftar hadir akan kami ikutkan untuk pengundian. Jadi aturannya adalah peserta yang namanya beruntung akan kami konfirmasi apakah masih hadir di Zoom yang kami sebutkan namanya atau yang muncul nanti menggunakan aplikasi Spinwheel. Jadi nama yang beruntung akan kami konfirmasi apakah masih hadir di room. Jika nama yang beruntung kami sebutkan, boleh aktifkan mic untuk konfirmasi kehadiran. Baik, Bang Fauzi mungkin bisa dimunculkan aplikasi Spinwheel-nya, nama-nama yang sudah mengisi daftar hadir bisa dimasukkan. Nah, ini nama peserta ya yang sudah mengisi daftar hadir.
kita mulai saja untuk pengundian pertama. Nih, Bang Fosi mau dihitung atau bagaimana? Yang pertama, atas nama Serliani. Apakah tadi yang pertama sudah sah atau gimana ya, Serliani ya? Oke, untuk Kepada Mbak Saudari Serliani, Serliani, apakah masih hadir di room? Boleh mengaktifkan mic-nya kepada Saudari Serliani. Oh, hadir ya, baik. Berarti yang pertama adalah Serliani. Lanjut Bang Fosi yang kedua. oke, Nama kita lihat yang peserta kedua ya. yang beruntung. Ya, yang kedua. Dikit lagi tuh kalau yang nomor. Yang kedua, Saudara Ismail Al-Qadri. Boleh aktifkan mic, apakah masih hadir di room? Saudara Ismail Al-Qadri. Saudara Ismail Al-Qadri, apakah masih hadir? Panggilan ketiga, kalau tidak Kita tunggu 3. kita hanguskan. Iya. Ismail Al-Qadri bisa mengaktifkan mikrofonnya untuk konfirmasi apakah masih hadir di room saat ini. Bang Fosi ini namanya masih hadir, hanya saja orangnya belum tidak muncul. Apakah dianggap sah atau kita lanjut? Kenapa tidak muncul, Mbak? Atau tidak Ini bisa? namanya ada, masih hadir. Oh, masih ada namanya. Masih ada, jadi dianggap saya, Bang. Boleh nanti kita WA ya. Baik, yang kedua Ismail Al-Qadri. Boleh lanjut nama peserta yang ketiga yang beruntung? Yang ketiga, atas nama Asrita Ahmad. Ya, konfirmasi dari Saudara Ismail Al-Qadri ada di chat, hadir. Saudari Asrita Ahmad. Ya, Mbak. Ya, baik. Terima kasih partisipasinya. Nanti nggak ada OVO loh. Nanti nggak bisa kirim kalau nggak ada OVO. Ada OVO atau ada Nggak GoPay? apa-apa, nanti untuk ya bisa, nanti kita bisa chat. Baik, yang keempat, Bang. Keempat ya. Ya, aduh, selamat ini Mas Alif. Mana tadi Mas Alif yang Ya, bertanya? kepada Saudara Alif Adeyani. Yang tadi tuh kita maksud barangkali yang Halo Kak, hadir Ja. Ya, baik. Selamat kepada Saudara Alif Adeyani. Yang terakhir ya. Ya, yang terakhir. Yang keluhan nyari ulu hati dok namun Nama yang terakhir ini apakah? Ya. Ya, tipis. Atas nama Andi Nurfitri Adhar. Ada orangnya? Ya, untuk Andri Nurfitri Adhar, apakah masih hadir? Saudari Andi Nurfitri Adhar. Hadir, Kak. Oh, hadir ya. Berarti kita sudah menemukan 5 peserta yang beruntung ya. Nanti untuk pengiriman hadiah nanti di chat sudah ada nomor WA ya yang dimasukkan. Ibu bisa bertanya. Oh, Baik. boleh, silahkan Mas Ismail.
Silakan, Saudara Ismail Al-Qadri. Mic-nya masih off loh, Pak Ismail. Kalau tidak ada OVO, bisa ada nama online. Aduh, kita nanya materi nih. Ada GoPay nggak, Mas? Mas Ismail, ada GoPay tidak? Kalau nggak nanti teman-teman yang bagi yang beruntung tadi, kalau memang nggak ada OVO, nggak ada GoPay, mungkin nanti akan kita transfer ke rekening masing-masing ya. Dengan tetap menjadi Ya, haknya bisa. teman-teman namanya sudah beruntung. Seperti itu. Jadi aman nih. Kalau nggak punya nomor rekening juga nanti kita kirim wesel kayaknya sama pos. Baik, ini saya sebutkan kembali ya untuk 5 peserta yang beruntung. Yang pertama atas nama Saudari Serliani, yang kedua Saudara Ismail Al-Qadri, yang ketiga Saudari Asrita Ahmad, yang keempat Alif Ade Yani, kemudian yang terakhir tadi Andi Nurfitri Adnan. Baik, jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, kita tutup ya. Jadi dengan berakhirnya sesi keempat tadi, maka berakhir pula kegiatan kita pada pagi hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para peserta yang sudah berkenan hadir dan sudah ikut berpartisipasi dalam obrolan kesehatan pada pagi hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Salam sehat dari kami kepada para peserta. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih.